semuanya, saya Agnes Wijaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari studi kasusnya. Apakah CV Solusi perlu menjadi PKP dan apa konsekuensinya? CV Solusi tidak diwajibkan menjadi PKP karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Namun, jika mereka ingin melayani BUMN dan memperoleh keuntungan dari pengelolaan PPN menjadi PKP bisa menjadi pilihan yang baik. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kewajiban untuk memungut PPN, menerbitkan faktur pajak, dan melaporkan serta menyetorkan pajak secara berkala. Selain itu, mereka juga harus memotong PPh 23 atas pembayaran jasa yang dilakukan kepada penyedia jasa. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anas Vanessa. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu hitung PPh 23 atas dua jasa tersebut. Nah, dapat dilihat dari studi kasusnya, jadi CV Solusi Kreatif ini dia menyewa jasa desain dari PT Karya Visual sebesar 35 juta dan jasa keamanan dari CV Aman Sentosa itu sebesar 25 juta. Jadi kalau menghitung PPh pasal 23, jadi PPh pasal 23 untuk jasa itu tarifnya sebesar 2%. Nah, jadi PPh 23 jasa desain dari PT Karya Visual itu tinggal ambil tarifnya 2% dikali sama 35 juta dapat 700.000. Sama juga halnya dengan PPh 23 jasa keamanan dari CV Aman Sentosa, kita ambil tarifnya 2% dikali sama 25 juta dapat 500.000. Jadi PPh 23 untuk jasa desain itu sebesar 700.000 dan PPh 23 untuk jasa keamanan itu sebesar 500.000. Nah, kalau mau hitung total PPh 23 yang harus dipotong itu kita tinggal jumlahin, jadi 700.000 ditambah sama 500.000 dapat 1.200.000. Saya Jepong, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi jika CV Solusi tidak memotong PPh 23? Oke, menurut peraturan pajak di Indonesia, jika sebuah perusahaan termasuk CV Solusi membayar jasa seperti desain atau keamanan dari pihak lain, maka perusahaan tersebut wajib memotong PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto sebelum dibayarkan ke penyedia jasa. Lalu apa akibatnya kalau CV Solusi tidak memotong PPh 23? CV Solusi yang akan pertama CV Solusi yang akan menanggung pajaknya sendiri, artinya harus membayar 2% dari uang yang seharusnya dipotong. Oke, yang kedua kena sanksi administrasi seperti bunga atau denda sesuai Undang-Undang KHP. Terus yang ketiga, biaya jasa tersebut tidak bisa diakui penuh sebagai biaya fiskal, jadi bisa menambah beban pajak penghasilan. Terus yang keempat, resiko yang diperiksa oleh kantor pajak karena dianggap lalai menjalankan kewajiban sebagai pemotong pajak. Perkenalkan, nama saya Selly Flurwangsa. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu simulasikan faktur pajak yang harus dibuat jika menjadi PKP. Jadi jawabannya di sini adalah jika CV Solusi menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, maka CV Solusi wajib membuat faktur pajak keluaran atas setiap penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan. Faktur ini diterbitkan melalui e-faktur, harus mencantumkan nilai jasa serta PPN sebesar 11%. Simulasi faktur pajaknya sebagai berikut. Yang pertama ada jasa desain kepada PT Karya Visual dengan nilai jasa 35 juta rupiah, PPN 11% dengan harga 3.850.000 rupiah, dan total tagihan dengan harga 38.850.000 rupiah. Yang kedua, jasa keamanan kepada CV Aman Sentosa dengan nilai jasa 25 juta rupiah, PPN 11% dengan harga 2.750.000 rupiah, dan total tagihan 27.750.000 rupiah. Faktur pajak wajib dibuat paling lambat saat jasa diserahkan atau saat pembayaran diterima, tergantung mana yang lebih dulu terjadi. Jadi sekian jawaban dari saya. Terima kasih.